dha'fil iman wal isyraq wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang Ramadan rahimahumullah, kembali kita telah menyelesaikan sholat qiyamul Ramadan pada malam yang ke-7 malam yang ke-8. Puasa sudah 7 hari berarti kalau sudah malam yang ke-8. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan proses kehidupan setelah kematian, atau apa yang kita jalani setelah roh keluar daripada jasad kita. Dengan kata lain, kita mempelajari apa saja yang kita alami setelah kita meninggal. Yang pertama, kita kemarin menjelaskan bahwasanya orang yang baru meninggal dikatakan rohnya baru keluar daripada jasadnya, ia akan dihadapkan kepada 3 panggilan, atau bisa juga disebut dengan 3 pertanyaan. Maka ketika roh keluar daripada jasadnya, ia dibaringkan menghadap ke kiblat, kakinya mengarah kepada kiblat, kemudian maka mayat akan diproses lagi, dilanjutkan menuju kepada pemandian, atau mayat akan dimandikan. Di sini diceritakan ketika mayat diletakkan di pemandian, maka arah atau letak mayat ketika memandikan itu sama posisinya seperti diletakkan di liang lahat, atau sama posisinya ketika ia disolatkan. Jadi kalau dimiringkan ke kanan, maka otomatis ia akan menghadap kiblat. Jadi proses memandikannya itu adalah menghalangi, yang itu menghalangi kiblat, menghalangi. Kalau yang hanya mati itu berbujur. Maka ketika mayat diletakkan di pemandian, disebutkan di sini roh dimasukkan atau diletakkan antara kulit dengan daging. Nah, jadi kalau orang mati itu ketika dimandikan itu ada diletakkan antara kulit dengan daging untuk menimbulkan rasa, tidak diletakkan pada letuk yang asal. Maka seketika itu mayat akan dihadapkan pada 3 panggilan atau 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, wahai anak Adam, kemana kekuatan jasad engkau? Kenapa sekarang engkau lemah? Jadi orang yang dimandikan itu ditanya. Jadi mayat yang dimandikan itu ditanya. Makanya ada adab atau cara memandikan mayat itu dengan satu pelan-pelan, tidak dengan air yang guyuran yang digugurkan keras, tidak. Karena posisi mayat itu ada rasa, karena roh diletakkan antara kulit dengan daging. Pertanyaannya tadi, kemana kekuatan jasad engkau? Kenapa sekarang engkau lemah? Jadi ini yang merasa ketika hidup di dunia sibuk dengan urusan dunia, kekuatan kita itu badan kita ini, tubuh kita ini, jasad kita ini sibuk dengan kehidupan dunia ini, merasa kuat. Ya, dengan angkuhnya ia berpijak berjalan di muka bumi dengan sombongnya karena merasa kuat. Apakah kekuatan itu sumbernya karena tenaganya yang kuat, atau karena ada unsur lain seperti karena ada duit atau karena ada jabatan? Ditanya nantinya ketika kita dimandikan. Jadi bahaya juga ini. Jadi apa aja kelakuan kita semasa hidup, hanya roh dikeluarkan, dilanjutkan lagi ketika kita dimandikan, itu kita akan alami. Jadi apa? Kelakuan kita semasa hidup ini, itu kita saat dimandikan bahaya ya. Ada ditanya, kemana kekuatan? Akan ditanya.
Kemudian datang lagi pertanyaan berikutnya, wahai anak Adam, kemana lidah engkau yang fasih? Kenapa sekarang engkau bisu? Semasa hidup lidah digunakan hanya untuk menggunjing, hanya untuk menggibah, hanya untuk memfitnah. Kalau bahasa kampung atau bahasa Banjar kita, orang ini latih pamuyaan benar, pemandir benar, memandirkan orang taus, ketujuh memfitnah. Kalau bahasa lain tadi, bahasa Qurannya menggibahlah, menggunjinglah, disebut di situ. Akan ditanya, oi pulan, makanya selagi hidup ketujuh memandir orang, sekarang apa rananya? Kenapa bisu sekarang? Akan ditanya. Itu waktu kita mandi, waktu mayat dimandikan. Perasaan kita bisa menghayal atau membayangkan saat kita meninggal, diletakkan dan dimandikan, datang pertanyaan seperti ini, lalu apa jawaban kita? Bisakah kita menjawab itu? Makanya yang menjawab itu semuanya adalah amal kita, perbuatan kita. Ini yang dimaksud dengan bahwasanya semuanya akan bersaksi. Ketika lidah ditanya, yang fasih menyamati orang pas waktu dimandikan ditanya, Tuhan kenapa bisu sekarang? Kalau lidahnya semasa hidup dijaga, ada mau menggibah, ada mau menggunjing, ada mau memfitnah, maka ketika muncul pertanyaan ini, apa yang dijawab? Karena ia tidak menggunakan lidahnya yang fasih untuk menggunjing, menggibah dan memfitnah. Ia gunakan lidahnya ini hanya untuk menyebut nama Allah, nama Tuhannya. Man syaqala zikri an mas'alati. Barang siapa yang seumur hidupnya, semasa hidupnya, man syaqalahu atau man syaqala zikri, ia menyebut namaku, ia sibuk menyebut nama Tuhannya. Kadang lagi nang dicatat aja ini urusan ketuhanan. Ketika ia melihat pohon berbuah, lidahnya menyebut kenapa pohon ini bisa berbuah, ia cari jawabannya. Itu namanya apa yang dilihat menjadi ilmu. Ia akan mencari Tuhannya. Oh, ternyata Tuhan yang membuahkan, kan jadi ilmu semuanya. Maka apa sikap kita, perbuatan kita semasa hidup inilah menentukan nantinya jawaban kita ketika kita mati. Belum lagi dikubur, ini hanya mati. Dan pada malam hari ini cerita tentang ketika mayat dimandikan. Jadi kita perlu belajar apa jawabannya, kan perlu. Jawabannya itu adalah sikap kita sekarang yang akan menentukan jawaban nantinya. Kemudian, wahai anak Adam, kemana telinga engkau yang sering mendengar? Kenapa sekarang engkau tuli? Maksudnya Tuhan bertanya, kenapa sekarang engkau tuli? Maka ada telinga. Semasa hidup telinga hanya digunakan untuk mendengar kepada hal-hal urusan keduniaan. Ada mau belajar menuntut ilmu ketuhanan atau ada apa? Jadi telinga itu digunakan hanya untuk rame-rame, mendengar orang berkisah, nah duduk. Ada orang tausiah, ada orang ceramah, ya sudah. Ada mau mendengarkan urusan ketuhanan. Ditanya Tuhan, kemana ya Tuhan? Kemana telinga engkau itu kemana? Kenapa sekarang engkau tuli? Kenapa ada mendengar ya Tuhan? Nih, lalu apa? Inilah yang sebetulnya tadi kita, amal kita, kelakuan kita, perbuatan kita semasa hidup ini menentukan nantinya jawaban kita ketika kita mati. Jadi apapun anak muda menjawab semuanya itu tentukan dari sekarang.
tentukan daripada cara kita hidup. Karena di dalam surah Al-Zalzalah pun ditegur. Yauma yasdurun nasu asatan liyura a'malahu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Pada suatu masa, satu kali aku bangkitkan daripada kematian secara berkelompok-kelompok untuk aku perlihatkan amal baiknya dan amal buruknya. Aku perlihatkan balasan ia ketika berbuat amal baik, aku perlihatkan balasannya walaupun sebidina. Ketika ia berbuat buruk, aku perlihatkan juga ya Tuhan balasannya. Diceritakan tadi pada ayat Al-Zalzalah ini, aku bangkitkan secara berkelompok. Inilah yang dimaksud tadi. Kelompok-kelompoknya apa? Ada yang disebut dengan kelompok mata, ada yang disebut dengan kelompok telinga, ada yang disebut dengan kelompok anggota tubuh. Itu maksudnya. Tuh mata nang melihat, tuh telinga nang mendengar. Kenapa sekarang engkau tuli? Wahai mata, kenapa sekarang engkau buta? Akan ditanya. Bisakah kita menjawab? Tidak akan bisa menjawab. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita jawab semenjak kita hidup, semenjak kita di dunia ini. Maka inilah yang disebut persiapan bekal di hari kematian kita. Bagaimana kita mempersiapkan bekal di hari kematian kita? Tentukan cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita melihat, cara kita mendengar. Inilah namanya nantinya semua pertanyaan akan dijawab oleh amal kita. Maka kalau ditanya telinga, telinga yang menjawab. Kalau ditanya mata, mata yang menjawab. Kalau ditanya anggota tubuh seperti tangan, tangan yang menjawab. Bukankah tangan yang menjawab adalah daripada perbuatan tangan itu sendiri? Ketika kaki ditanya, kaki menjawab daripada perbuatan itu sendiri. Bukan dihayalkan tangan itu menjawab seperti lisan atau mulut kita ini berkata. Karena ada jelas sudah menerangkan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Kalau berbuat baik sudah disampaikan balasan-balasan semuanya akan kita alami. Nah, inilah proses yang akan kita jalani ketika kita sudah meninggal dunia. Insya Allah pada malam besok kita akan terangkan lagi. Setelah mayat dimandikan, maka mayat diletakkan di atas kain kafan. Apakah terhenti pertanyaan tadi ketika sudah selesai dimandikan? Tidak. Maka mayat ketika diletakkan di kain kafan, mayat akan menjalani pertanyaan lagi. Makanya saat mengkafan mayat itu sangat hati-hati, harus benar ukurannya, melipatnya itu harus benar, ada tata caranya semuanya itu. Nah, insya Allah hal ini akan kita bahas di malam yang ke-9 Natal, di malam besok. Untuk malam hari ini kita tutup sampai sekian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.